Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik kelas 9 FLC. Hari ini kita akan belajar tentang fisika. Adik-adik boleh buka buku intensif halaman 214 bagian IPA. Adik-adik, ini kita akan bahas nomor 19. Coba lihat soalnya ini, saya bacakan sebentar ya. Seorang penderita hipermetropi mempunyai titik dekat 75 cm. Agar dapat membaca dengan jelas seperti mata normal 25 cm, kuat lensa kacamata yang harus digunakan adalah apa yang dibahas di sini itu pelajaran tentang cacat mata ya. Coba adik-adik apa ada yang masih ingat bagaimana cacat mata yang ada di sini? Yang kita bahas adalah hipermetropi, jadi merupakan cacat mata dekat yang ditolong dengan lensa kacamata positif. Nah, dalam soal ini apa yang ditanyakan? Kuat lensanya itu artinya berapa kacamata plus yang harus adik-adik pakai supaya mampu melihat membaca dengan normal. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal seperti ini? Baik, ini kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui di sini disebutkan bahwa titik dekat mata 75 cm. Nah, dalam lambangnya titik dekat itu adalah PP. Jadi PP 75 cm. Nah, agar membaca normal maka dia perlu kacamata. Nah, cara menghitung berapa besar kekuatan lensa kacamatanya dengan rumus P adalah kuat lensa kacamatanya. Dengan rumus P itu 4 min 100 per PP. Jadi ini rumus yang dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hipermetropi. Ini rumus, jadi rumus ini harus adik-adik hafalkan. Nah, terus bagaimana menyelesaikan dengan rumus ini? Nah, dari soalnya terus kita jawab di sini ya. Diketahui di soalnya sudah PP 75, maka kita langsung masukkan rumus ini. Sekali lagi berkali-kali saya sampaikan bahwa rumus yang ada tulis berkali-kali. Tujuannya biar adik-adik lebih mudah nanti lama-kelamaan menghafalkannya. Oke. Nah, segera masukkan angka 4 min 100. PP-nya adalah 75 cm. Sehingga baru kita hitung 4 min ini dibagi dengan 25, jadi 4 per 3. Di sini 4 per 3, sehingga ketemu 41/3. Ini saya angkat 2 per 3. Satuan kuat lensa adalah dioptri. Karena ditolong dengan lensa kacamata positif, maka jawabannya plus 2 per 3 dioptri. Nah, dalam pilihan ini berarti pilihan jawaban yang benar adalah 2 per 3 dioptri adalah B. Jadi bagaimana penderita hipermetropi yang memiliki titik dekat 75 cm supaya mampu membaca dengan normal pada jarak baca normal, maka dia harus menggunakan lensa kacamata dengan kekuatan plus 2 per 3 dioptri. Oke, anak-anak, sekarang kita membahas nomor 21. Perhatikan gambar dalam rangkaian ini. Gambar nomor 21 ini itu membicarakan mengenai rangkaian tertutup listrik. Jadi
hukum yang dibicarakan adalah hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Nah, di sini coba perhatikan gambarnya. Nah, gambar tanda yang saya lingkarin ini itu adalah lambang untuk baterai, yaitu nilai sumber tegangan. Nah, pertanyaannya jadi nilai sumber tegangan dari yang saya lingkarin ini dalam rangkaian seperti tersebut di atas itu sebesar berapa apabila arus yang mengalir dari rangkaian 2 ampere dan diketahui hambatan-hambatan seperti pada gambar. Bagaimana menyelesaikan soal-soal seperti ini? Ikuti langkah-langkah ini. Langkah pertama, adik-adik harus mencari nilai hambatan total dari seluruh hambatan yang ada di situ. Jadi kita selesaikan nilai hambatan total ini. Nah, ada 3 hambatan di sini, yaitu yang pertama bernilai 16 ohm dan 8 ohm serta di bawahnya ada 6 ohm. Kita harus menentukan dalam rangkaian ini mana yang merupakan hambatan seri secara seri, disusun secara seri, atau yang disusun secara paralel. Jadi langkah pertama di sini antara hambatan 16 ohm dan 8 ohm, misalnya kami tersendiri, itu adalah disusun seri. Nah, langkah pertama kita menyelesaikan nilai hambatan serinya. Rangkaian seri itu dirumuskan sebagai R1 ditambah R2. Jadi dalam rangkaian seri menentukan total hambatan cukup dijumlahkan saja. Di sini rangkaian hambatan satunya adalah 16 ohm dan hambatan 2-nya adalah 8 ohm. Sehingga total rangkaian serinya adalah 16 ditambah 8 menjadi 24 ohm. Nah, artinya dua hambatan 16 dan 8 itu bisa diganti dengan satu hambatan sebesar 24 ohm. Kemudian karena ini sudah ini nilainya 24 ohm ya. Kita hubungkan dengan hambatan ketiga. Nah, hambatan 24 ohm sebagai pengganti dengan hambatan 6 ohm itu disusun secara paralel. Maka langkah kedua kita mencari hambatan total, yaitu hambatan paralel. R paralel dirumuskan sebagai 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, R1-nya sebagai penyusunan hambatan paralel itu didapat dari rangkaian hambatan seri yang di atasnya tadi, sehingga menjadi 1 per 24 ditambah 1 per 6. Nah, kita jumlahkan secara pecahan. Jadi bagaimana menjumlahkan 1 per 24 ditambah 1 per 6 itu cukup mudah ya. Kalau kita nggak usah memikirkan bagaimana KPK atau FPP-nya ya, kita langsung aja kalikan misalnya 24 yang dinamik 24 kali 6 yang bawahnya. Nah, terus ini kali silang ya. 6 kalikan yang sebelah kiri 6 kali 1 6 ditambah 24 kali 1 24 ya. Sehingga nilainya menjadi ini 6 tambah 24 30 dibagi 24 kali 6 itu ada 144. Jadi 144. Jadi 24 kali 6 itu 20 kali 6 120, 4 kali 6 24. Jadi totalnya 144. Nah, itu adalah 1 per R paralel ya. Pertanyaannya kan R paralelnya berapa? Nah, kita tinggal balik. Berarti R paralelnya menjadi 144 per 30 ya. Ini bisa disederhanakan cara menghitungnya dengan
pecahan, misalkan 144 itu 12 kali 12 dibagi 30. Nah ini 12 nya dibagi 3 hasilnya 4, ini bagi 3 10, sehingga menghasilkan 48. 4 kali 12 dibagi 10, maka hasilnya 4,8 ohm. Nah ini 4,8 ohm itu adalah nilai total hambatan pengganti. Oke, selanjutnya tadi sudah ketemu hambatan totalnya. Langkah kedua kita menggunakan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm langkah kedua, V sama dengan I kali R. Jadi ini adalah hukum Ohm. Nah, pertanyaannya, dia kan sumber tegangan. Sumber tegangan itu adalah V, jadi V sini adalah sumber tegangan. I adalah arus yang mengalir dalam rangkaian, di situ 2 ampere, dan R adalah total hambatan pengganti yang tadi sudah dicari, ketemu 4,8 ohm. Jadi di sini keterangannya, V sumber tegangan, I kuat arus rangkaian, dan R hambatan total rangkaian. Dari sini kita tinggal memasukkan nilainya. V dengan I-nya diketahui 2 ampere, jadi I-nya 2 ampere, V I kali R, dan I-nya 2 ampere dan R-nya 4,8 ohm, sehingga nilai sumber tegangannya menjadi 2 kali 4,8, 9,6 volt. Jadi sumber tegangan yang dalam rangkaian ini setelah dihitung dengan hukum Ohm itu menghasilkan 9,6 volt. Jadi pilihan yang benar adalah D. Jadi itu bagaimana cara menghitung tegangan dalam rangkaian tertutup. Nah, untuk adik-adik selanjutnya dari rumah, coba kerjakan IPA prediksi 1 halaman 208 sampai 209, nomor 19 dan 21. Coba kerjakan dengan baik, nanti bisa lewat WA, bisa ditanyakan kalau ada sesuatu yang masih kurang jelas. Nah, baik, cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan latihannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum, selamat siang.